Itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang model investasi dalam Islam. Kelompok 5 beranggotakan Alifia Farah, Dewa Wahyuni, Faradita, Mutia Mariam, dan Raisa Kezia. Pertama, definisi investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istatmara dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Yang kedua, ada pandangan Islam tentang kegiatan investasi. Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis, seperti para investor, pedagang, supplier, dan siapapun yang terkait dengan di dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapat kepuasan batin, serta keberkahan di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada etika investor dalam berinvestasi. Jadi, agar terhindar dari praktek investasi yang tidak islami, maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor. Yaitu yang pertama ada tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Kedua, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Keempat, transaksi dilakukan atas ridho Allah. Yang kelima, tidak ada unsur riba, masyir, perjudian, spekulasi, dan garah, atau ketidakjelasan atau samar-samar. Jadi, semua kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan haram, misalnya pembelian saham pabrik minuman keras, resto yang menjanjikan makanan yang diharamkan, dan semua hal yang diharamkan oleh syariah harus ditinggalkan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka. Tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, dan tidak ada unsur riba, unsur spekulatif, atau judi. Semua transaksi harus transparan, haram jika ada unsur insider trading atau ini beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah. Lalu ada memilih investasi sesuai dengan syariah. Yang pertama, investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah Islam, yaitu tidak mengandung riba. Yang kedua, harus diperhatikan pula jenis-jenis transaksi investasi, sebab ada beberapa jenis transaksi yang dilarang. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilakukan menurut prinsip. Yang pertama itu ada kehati-hatian atau prudential management atau ihtiyas. Yang kedua itu tidak boleh melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharor, yaitu penawaran palsu, melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki, atau short selling. Yang ketiga ada menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang, insider trading. Lalu yang terakhir ada melakukan penempatan investasi pada perusahaan yang memiliki rasio atau nisbah utang yang di atas kelaziman perusahaan pada industri sejenis. Lalu yang ketiga hanya dapat
dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam, seperti yang pertama itu ada usaha perjudian, permainan yang tergolong judi, usaha keuangan konvensional atau ribawi, asuransi konvensional, lalu ada bank konvensional usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Lalu yang terakhir, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Nah, selanjutnya ada produk investasi di beberapa bank syariah. Bank Muamalat Indonesia membuka produk investasi berupa dana pensiunan lembaga keuangan umat. Dana pensiunan umat ini merupakan produk dana pensiunan program iuran pasti dengan pengelolaan investasi dilakukan secara syariah. Ada pula Bank Syariah Mandiri yang membuka produk penyertaan investasi reksadana, yaitu ada investasi reksadana di Bank Syariah Mandiri, investasi di Bank Muamalat Indonesia, dan investasi di Bank Permata Syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi dana di bank syariah menggunakan prinsip mudharabah. Jenis investasi yang menggunakan skim mudharabah di bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.